Kembali lagi bersama kita di Ripuh Talk Podcast. Bincang serius tapi santai, wadahnya kaum milenial. Kenalin, saya Iqmal dan tentunya di sini saya tidak sendiri, teman-teman. Pada acara hari ini kita ditemani oleh teman saya yang sudah berada di samping saya, Alda. Halo Alda. Halo teman-teman. Nah, akhirnya kita bisa ketemu lagi nih di acara podcast kali ini. Oke, jadi di podcast kita hari ini sebenarnya kita tuh mau ngapain sih, Al? Jadi di podcast kali ini tuh kita akan berbincang-bincang santai aja sih dengan para pemuda milenial yang keren nih. Pemuda milenial ya. Kalau boleh tahu siapa aja tuh? Ini dia pemuda-pemuda keren kita. Ada Kak Niken. Halo Kak Niken, gimana nih kabarnya? Halo teman-teman, kabar aku baik. Selanjutnya ada Kak Fitri. Gimana nih Kak harinya akhir-akhir ini? Halo semua, akhir-akhir ini alhamdulillah saya baik. Lagi semangat-semangatnya nih. Minggu-minggu mau menuju UAS ya. Oke, selanjutnya ada Kak Kevin. Nih Kak Kevin kayaknya kelihatan seneng banget. Gimana nih Kak kabarnya akhir-akhir ini? Halo, akhir-akhir ini saya tuh lagi seneng nih, soalnya emang sebentar lagi kan mau selesai itu sekolah. Mungkin karena itu sedikit membuat saya excited. Oke, alhamdulillah ya semuanya baik-baik semuanya ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita, gimana kalau kita tanya-tanya dulu nih terkait dengan dasar negara Pancasila? Karena ini ada kaitannya dengan pembahasan kita pada podcast hari ini. Wah, boleh banget dong. Nah, kalau gitu langsung aja, Al. Kalian pasti akhir-akhir ini pernah lihat kayak di sosmed atau mungkin di TV, ternyata banyak loh kaum milenial yang gak hafal isi Pancasila. Nah, coba kalau Kak Dika sendiri gimana nih? Hafal gak ya? Hafal dong, saya sebagai anak milenial yang tetap memiliki jiwa nasionalis yang tinggi, pastinya hafal sama dasar negara Indonesia. Coba bisa tolong disebutin gak Kak Niken isi dari Pancasila itu sendiri? Jadi isi Pancasila itu, yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan dulu dong buat Kaniken ini. Nah, ini nih yang namanya anak milenial yang kece, ya nggak? Iya dong. Nah, ngomong-ngomong tentang Pancasila, dari yang tadi Kaniken sudah sampaikan nih, sebenarnya seberapa penting sih Pancasila bagi masyarakat Indonesia, khususnya kaum milenial nih? Sampai-sampai kita tuh harus bisa atau bahkan wajib hafal dengan Pancasila dan harus tahu maknanya. Mungkin bisa dimulai disampaikan pendapatnya oleh Kak Fitri. Wah, seru nih kalau ngomongin Pancasila. Seperti yang kita tahu, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Ideologi bangsa sekaligus pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari pengertian tersebut, sebenarnya kita sudah bisa loh melihat seberapa pentingnya peran Pancasila ini. Pancasila ada bukan hanya sebagai simbolis dasar negara Indonesia. Lebih daripada itu, keberadaannya sangat penting, apalagi bagi kita kaum milenial. Wah, kaum milenial ya? Kenapa tuh Kak alasannya? Bagi kita kaum milenial yang hidup di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita tahu di era globalisasi ini perkembangan zaman sudah sangat maju, betul? Betul. Kemajuan teknologi membawa pengaruh budaya luar memasuki Indonesia. Namun, kan tidak semua budaya luar itu baik dan sesuai dengan budaya bangsa kita. Nah, dengan adanya Pancasila inilah yang membentengi kita dalam memilah mana pengaruh negatif dan mana pengaruh yang positif, serta untuk sebagai batasan atas pengaruh budaya luar demi mempertahankan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita para kaum milenial untuk mengetahui dan memahami kelima sila dalam Pancasila. Karena dalam kelima sila inilah terkandung nilai-nilai yang menjadikannya Pancasila sebagai pedoman kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Wah, keren ya jawaban Kak Fitri ini.
Dan ternyata kalau dilihat-lihat, peranan Pancasila ini nggak bisa dianggap remeh ya. Nah, terus tadi kan sempat dibahas tentang peranan Pancasila yang membuatnya jadi punya arti penting. Menurut kalian nih, apakah nilai-nilai Pancasila tersebut udah diterapkan di kehidupan sehari-hari dengan baik? Coba saya mau dengar nih dari pendapat Kak Kevin terlebih dahulu. Bagaimana menurut Kak Kevin sendiri? Nih, menurut pendapat saya pribadi nih, di lingkungan saya itu sebenarnya banyak orang yang sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan mereka. Contohnya, teman-teman saya semua ini semuanya tuh punya agama, memeluk agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Ini membuktikan bahwa mereka sudah menerapkan nilai Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tapi, saya tuh sering lihat, baca di berita, di TV pernah ada. Terus waktu itu saya lihat juga dari Google. Di luar sana tuh banyak orang yang belum menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan mereka. Contohnya nih ya, waktu itu saya pernah baca tuh penganiayaan Ade Armando yang dituduh sebagai provokator pada saat demo penolakan presiden 3 periode. Nah itu kan nggak sesuai tuh sama sila kedua Pancasila, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, keren-keren banget nih jawabannya. Jadi Kak Kevin ini sudah bisa menjelaskan sekaligus memberikan contoh yang real di kehidupan nyata ya. Ya jadi begitu ya teman-teman. Jadi ternyata Pancasila itu bukan sekedar diucapkan atau dihafal. Kita juga harus tahu apa maknanya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yap, bener banget Mal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk aja langsung ke topik utama pembahasan kita hari ini. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Nah, kalau boleh tahu, apa sih tema atau pembahasan kita hari ini tuh? Jadi, topik kita pada podcast kali ini adalah kebijakan bebas masker di ruang terbuka. Wah, topik yang sangat menarik ya. Kebijakan bebas masker di ruang terbuka. Dan ini memang adalah topik yang sedang ramai-ramainya dibicarakan di berbagai media ya teman-teman. Betul banget nih Mal, karena seperti yang teman-teman tahu bahwa kebijakan bebas masker ini sebelumnya sudah disampaikan secara langsung oleh Bapak Joko Widodo pada beberapa hari yang lalu. Dan di podcast kita hari ini, kami mengajak teman-teman semuanya untuk mengulik barang terkait kebijakan bebas masker pada hari ini. Nah, kalau gitu langsung aja kita tanya gimana tanggapan teman-teman nih mengenai kebijakan bebas masker yang baru diterapkan ini nih. Mungkin bisa dimulai dari Kaniken deh. Oke, menurut saya kebijakan bebas masker ini kesannya agak tergesa-gesa untuk diimplementasikan langsung di masyarakat. Sebaiknya pemerintah terlebih dahulu mengedukasi masyarakat terkait pelepasan masker dan penghentian penyebaran virus COVID-19, atau bisa juga dilakukan pengawasan ketat secara langsung terhadap kebijakan yang dibuat, supaya kebijakan ini efektif dan masyarakat tidak salah tanggap terhadap keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah. Karena dalam peraturan Kemenkes tahun 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat, juga telah disampaikan bahwasanya virus COVID-19 ini dapat tersebar melalui droplets, sehingga kebijakan ini masih sangat beresiko untuk diterapkan. Ya, jadi menurut Kaniken ini pemerintah terlalu terburu-buru ya menerapkan kebijakan bebas masker, karena melihat situasi saat ini pun mungkin belum terlalu sepenuhnya COVID-19 itu hilang ya. Nah, kalau menurut Kak Kevin sendiri bagaimana nih? Menurut saya pribadi, saya tuh setuju banget nih sama kebijakan pemerintah ini. Saya sendiri yakin pemerintah juga pasti udah memperhitungkan gitu tindakan ke depannya ketika memutuskan untuk membuat kebijakan ini. Melihat kondisi sekarang juga, sebenarnya kasus COVID-19 itu sudah menurun drastis menurut saya. Saya pernah baca di berita tuh, diketahui kalau pasien yang tersisa di Wisma Atlet di tanggal 10 Mei tahun 2022 tersisa 2 orang. Padahal Wisma Atlet itu kan salah satu tempat penampungan pasien COVID-19 yang paling gede itu di Indonesia, salah satu.
Selain itu, saya sendiri percaya kalau misalnya kita sudah dibolehkan membuka masker, hal itu tuh dapat membuat otak kita tuh refresh gitu. Kayak kita kan jenuh gitu dari dulu sampai sekarang tuh wajib masker, di mana-mana masker gitu. Saya sendiri jenuh gitu. Jadi saya tuh setuju banget sama kebijakan pemerintah saat ini. Wah, ternyata kalau dilihat-lihat dari jawaban teman-teman kita ini, ternyata kebijakan masker ini menimbulkan banyak pro dan kontra ya. Nah, coba sekarang kalau bagi Kak Fitri sendiri nih, gimana pengaruh kebijakan bebas masker terhadap kehidupan masyarakat kita? Oh, pengaruh kebijakan bebas masker terhadap kehidupan masyarakat ya. Mendengar adanya kebijakan ini pastinya banyak sekali kekhawatiran yang ditimbulkan. Seperti yang kita ketahui, tabiat masyarakat Indonesia dengan mendengar kata kebebasan, pasti ada beberapa oknum yang malah menjadi seenaknya. Seperti contoh, ketika kita sedang batuk atau flu dan tidak mengenakan masker, lalu saat ditegur malah berdalih, sudah boleh bebas masker kok. Padahal kan walaupun pemerintah sudah melonggarkan kebijakan bebas masker ini, tetapi pemerintah juga tetap mengimbau bagi para lansia dan orang yang terserang flu, batuk, agar tetap mengenakan masker. Karena hal ini dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat jadi menganggap sepele terkait permasalahan COVID-19 ini. Oke, jadi begitu ya. Jadi menurut Kak Fitri ini, langkah yang diambil pemerintah ini mungkin bisa dikatakan ya belum tepat ya. Karena dengan kebijakan tersebut banyak ya masyarakat Indonesia yang mengabaikan protokol kesehatan. Nah, baik, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara podcast kita hari ini. Nah, dari apa yang telah kita bahas pada podcast hari ini, apakah ada pesan yang ingin kalian sampaikan untuk para pendengar? Dari apa yang telah kita bahas tadi, pesan yang ingin saya sampaikan adalah meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk dapat melepas masker di ruang terbuka, menurut saya kita harus tetap memperhatikan lingkungan sekitar kita dengan tidak bertindak egois dan semena-mena. Contohnya, saat kita merasa tidak enak badan seperti flu, batuk, dan demam, kita tetap usahakan untuk menggunakan masker untuk mencegah orang lain terdampak dari apa yang kita rasakan. Karena mungkin saja gejala yang kita rasakan adalah pertanda dari virus COVID-19. Selain itu, hal ini juga merupakan bentuk penerapan nilai Pancasila dari sila kedua. Wah, bener banget nih kayak apa yang Kak Niken bilang. Kita sebagai generasi milenial yang berideologi Pancasila, kita harus bisa mengutamakan kepentingan bersama dan jangan egois. Dengan cara meningkatkan kesadaran diri sendiri akan protokol kesehatan dasar yang harus tetap dijalankan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, akhirnya sesi kita pada hari ini selesai. Yeay! Banyak banget ya informasi yang bisa kita dapat. Bener banget tuh Al. Banyak informasi yang bisa kita dapatkan pada podcast kita hari ini. Dan saya juga mau bilang makasih banyak buat para narasumber kita yang kece-kece, yang udah mau share-share info kepada kita semua dan tanggapannya terkait tema podcast kita hari ini. Baik, terima kasih semuanya karena waktu kita telah habis. Kita tutup podcast hari ini. Selamat menjalani aktivitas dan sampai jumpa di sesi kita selanjutnya. Bye-bye.